Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinda Dwi Rahmawati dengan NIM 2019-31-0077. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hana Andranti Putri dengan NIM 2019-31-0079. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olga Praksilia dengan NIM 2019-31-0080. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adela Maya Safira dengan NIM 2019-31-0084. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dion Yusar Yahya dengan NIM 2019-31-0085. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Pada kali ini saya yang akan menjelaskan mengenai dimensi moral. Nah, dimensi moral ini terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi ini adalah hak informasi untuk individu maupun organisasi dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Nah, dalam hal ini diatur sejauh mana mereka memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu kepemilikan hak dan kewajiban. Di sini dijelaskan bagaimana hak-hak yang dimiliki individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkup kehidupan digital seperti sekarang ini. Nah, dimensi ini menekankan bahwa dalam zaman yang serba canggih ini, bagaimana hak-hak pribadi bisa terlindungi. Selanjutnya, dimensi yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Di sini dijelaskan bagaimana mengendalikan sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan informasi. Kemudian, dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi yang keempat yaitu kualitas sistem. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat, serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, dimensi yang terakhir yaitu dimensi yang kelima yaitu kualitas hidup. Di sini dijelaskan kualitas hidup merupakan nilai-nilai yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi, sehingga informasi juga harus mengetahui kualitas apa saja yang harus dipertahankan. Poin berikutnya ialah tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika. Isu-isu etika telah lama ada sebelum kehadiran teknologi informasi. Isu-isu itu merupakan perhatian yang terus-menerus ada pada masyarakat bebas dimanapun. Namun demikian, teknologi informasi semakin mempertinggi perhatian atas etika, memberi tekanan pada pengaturan-pengaturan sosial yang ada, dan membuat hukum yang telah ada menjadi kuno atau tidak berlaku secara luas atau sedikit pincang. Dan teknologi informasi telah meningkatkan perhatian etika, mempersulit tatanan sosial yang ada, dan membuat beberapa undang-undang menjadi usang atau bahkan timpang. Selain itu, sistem informasi dapat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan meningkatkan penyalahgunaan. Kemajuan teknik analis data untuk mengelompokkan data dengan jumlah besar merupakan teknologi lain yang menjadi perhatian etika karena badan pemerintah dan perusahaan dengan mudah mampu menemukan informasi pribadi individu dengan lebih terperinci lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pada masyarakat informasi. Etika berkaitan dengan manusia yang memiliki kebebasan memilih. Etika berkaitan dengan pilihan individu sewaktu berhadapan dengan beragam alternatif tindakan. Apa yang menjadi pilihan moral yang benar? Apa saja fitur-fitur utama dari pilihan etis? Yang pertama adalah konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar ini dibagi menjadi tanggung jawab, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban secara hukum. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab.
Tanggung jawab secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya dan mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Proses hak adalah fitur terkaitan masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui, dipahami hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Adapun analisis etika, yang pertama adalah identifikasi dan jelaskan fakta yang jelas. Yang kedua adalah definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga adalah identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat adalah identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima adalah identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Yang kedua adalah prinsip-prinsip etika. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah: yang pertama, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik juga dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga adalah, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata memiliki oleh semua orang. Jika adanya pernyataan khusus yang lain. Walaupun aturan-aturan ini tidak bisa membeberkan tuntutan praktis, namun tindakan-tindakan yang belum bisa dikatakan sejalan dengan aturan ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dan diwaspadai. Kemunculan perilaku non-etis yang belum jelas ini memiliki sama merugikan yang dengan perilaku non-etis yang nyata bagi Anda dan perusahaan Anda. Yang ketiga adalah aturan-aturan perilaku profesional. Jika sekelompok orang mengklaim bahwa mereka profesional, maka mereka memegang hak-hak dan kewajiban khusus karena klaim khusus mereka atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Aturan-aturan profesional pelaksanaan dipromulgasikan oleh perkumpulan para profesional seperti American Medical Association, American Bar Association, Association of Information Teknologi Profesional, dan Association of Computing Machinery. Para kelompok profesional ini bertanggung jawab atas peraturan presial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan kualifikasi dan kompetensi. Kode etik adalah janjian-janjian oleh kamu profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Yang keempat adalah beberapa dilema etika. Sistem informasi menciptakan dilema-dilema etika baru di masa sekumpulan minat saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian besar perusahaan telepon termukakan di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya. Perangkat lunak pengenal suara bisa mengurangi kebutuhan atas operator manusia dengan memasangkan pada komputer agar mengenali respon pelanggan atas rangkaian pertanyaan yang sudah terkomputerisasi. Sebagian besar perusahaan memonitor apa yang sedang dilakukan para karyawannya di internet dengan maksud mencegah mereka membuang-buang sumber-sumber daya perusahaan untuk aktivitas non-bisnis. Perkumpulan Komputer Internasional memecat sedikit 10 karyawan di kantornya di Hendon pada bulan Desember 2000 karena mengirim email yang berbau seks secara eksplisit. Perusahaan Xerox memecat 40 pekerjanya di tahun 1999 karena lebih banyak menghabiskan untuk berselancar di web. Perusahaan yakin mereka mempunyai hak untuk memonitor email karyawan dan penggunaan web karena fasilitas itu milik mereka dan penggunanya dimaksud untuk tujuan bisnis saja dan menciptakan fasilitas untuk maksud-maksud bisnis. Dalam tiap kesempatan, Anda bisa menemukan pesaing nilai dengan kelompok-kelompok yang berada dalam suatu debat. Perusahaan mungkin beralasan, misalnya bahwa mereka punya hak untuk menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas dan memperkecil suatu kerjanya sehingga bisa mengurangi biaya dan tetap berada dalam bisnis. Karyawan-karyawan yang digantikan oleh sistem informasi mungkin beralasan bahwa pemilik perusahaan memiliki semacam kewajiban kesejahteraannya.
Pemilik bisnis mungkin merasa bertanggung jawab atas memonitor email karyawan dan penggunaan internet untuk meminimalkan kebocoran produktivitas. Para karyawan mungkin percaya bahwa mereka harus mampu menggunakan internet untuk mengerjakan tugas-tugas pribadi yang ringan sebagai ganti penggunaan telepon. Suatu analisis yang lebih dekat mengenai fakta-fakta kadangkala bisa menghasilkan solusi kompromi yang member sebagai keuntungan untuk setiap sisi. Moral dari sistem informasi. Pada bagian ini, kita akan lebih mendalami 4 dimensi moral dari sistem informasi. Dalam tiap dimensi, kita mengidentifikasi level analisis etika, sosial, dan politik, dan menggunakan contoh-contoh nyata sebagai ilustrasi dari nilai-nilai terkait. Di sini ada A, hak-hak informasi, kebebasan pribadi, dan kebebasan dalam era internet. Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau interferensi dari individu atau organisasi lainnya, termasuk negara. Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja. Berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi lainnya. Di sini ada B, tantangan-tantangan internet bagi kebebasan pribadi. Teknologi internet membawa tantangan-tantangan baru terhadap perlindungan kebebasan individu. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki peluang melewati beragam sistem komputer sebelum pada akhirnya sampai kepada tujuan akhir. Masing-masing sistem itu mampu melakukan pemantauan, penangkapan, dan penyimpanan komunikasi yang melewatinya. Sangat dimungkinkan untuk merekam banyak aktivitas online lainnya. Di sini ada C, hak kepemilikan properti intelektual, yaitu rahasia dagang, produk karya intelektual, apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hak itu tidak didasarkan pada informasi dan dominan di publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di sebuah negaranya. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penandanan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apapun selama tujuan hidup ditambahkan. Yang D, akuntabilitas, pertanggungjawaban secara hukum dan kontrol. Bersama dengan dikeluarkan hukum kepemilikan dan kebebasan pribadi, teknologi informasi baru memiliki tantangan atas hukum dan praktik-praktik sosial yang ada yang membeberkan perlindungan kepada individu dan institusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam kejahatan komputer yang cukup dikenal di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama adalah computer crime atau cybercrime. Merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Untuk yang kedua, yaitu unauthorized access to computer system and service, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Untuk yang ketiga, yaitu illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Untuk yang keempat, yaitu data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Untuk yang kelima, yaitu cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasarannya.
Untuk yang keenam yaitu cyber sabotage and extortion, merupakan kejahatan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Untuk yang ketujuh yaitu offense against intellectual property, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Untuk yang ke-8 atau terakhir yaitu infringement of privacy, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.